Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Yunus. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini, di sini saya akan sedikit mendeskripsikan Gorontalo itu dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, serta sejarahnya. Nah, jadi kita beralih pada kata pengantar dulu. Nah, jadi Gorontalo itu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Sulawesi. Selain itu, Gorontalo juga merupakan salah satu suku dan juga menjadi salah satu daerah adat yang ada di Nusantara. Sebelumnya, Gorontalo itu merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madia. Kemudian seiring dengan adanya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah yang berada di era reformasi, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, dan suku Gorontalo juga memiliki legenda yang menceritakan bahwa leluhur yang menceritakan mereka itu adalah keturunan dari Hulon Dalangi atau orang yang turun dari langit. Dan awalnya berdiam di Gunung Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan nama Hulon Dalo dan kemudian nama Hulon Dalo itu menjadi Gorontalo. Nah, kemudian kita beralih ke sejarahnya. Nah, jadi sejarah, menurut catatan sejarah, Jazirah Semenanjung Gorontalo terbentuk kurang lebih 1300 tahun lalu, di mana kerajaan Suwawa telah ditemukan berdiri pada sekitar tahun 700 Masehi atau pada abad ke-8 Masehi. Hal ini diperkuat dengan temuannya makam para raja di tepian hulu Sungai Bone, yaitu makam Raja Moluado atau salah satu seorang raja di kerajaan Suwawa, bersama dengan makam istrinya dan anaknya. Namun sebagai salah satu jazirah tertua di Sulawesi dan Nusantara, Semenanjung Gorontalo itu pun hanya memiliki catatan sejarah pada prasasti makam-makam rajanya dahulu, melainkan pula memiliki situs prasejarah yang telah ditemukan. Situs Olahuta merupakan sebuah situs prasejarah dan memiliki makam prasejarah di dalamnya. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Gorontalo itu sendiri memiliki peradaban yang sangat lampau. Sementara itu, kota Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Pulau Sulawesi selain kota Makassar dan Manado. Diperkirakan kota Gorontalo sudah terbentuk sejak kurang lebih 400 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1500-an. Pada abad ke-16. Kota Gorontalo pada saat itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di kawasan timur Indonesia, selain Ternate. Sekarang bagian dari Provinsi Maluku Utara itu Ternate. Nah, oke, lanjut ke kemudian kita beralih pada ekonomi. Nah, di sini perekonomian di Provinsi Gorontalo itu sekarang menjadi salah satu perekonomian yang paling pesat perkembangannya di Indonesia. Sekitar sektor pertanian, perikanan, dan jasa adalah sektor yang diandalkan di provinsi ini karena memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Nah, dalam rangka mewujudkan provinsi agropolitan, maka berbagai upaya terus dilakukan. Pemerintah provinsi melakukan berbagai macam pembangunan, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur sebagai pilar pemaju pembangunan. Nah, di sini disediakan penyediaan sarana produksi pertanian, penyediaan dana penjamin, peningkatan sumber daya manusia yang di dalam segi pertanian, memperlancar pemasangan dengan jaminan harga dasar dan lain, serta dengan menyusun berbagai program. Programnya itu seperti yang pertama pembangunan tanaman pangan, kedua
pengembangan agropolitan menuju 1 jutaan ton jagung. Yang ketiga, pengembangan agrobisnis. Yang keempat itu peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani melalui pemberdayaan masyarakat pertanian. Nah, dalam rangka mengembangkan potensi dan keanekaragaman sumber daya alam Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa peluang investasi dan untuk dikembangkan, seperti investasi di bidang agrobisnis atau pertanian dan perkebunan, termasuk juga agroindustri atau nata de coco, minyak kelapa, dan duduk santan, serta di bidang pengembangan emas, grain, dan lain-lain. Nah, kemudian kita ekonomi Gorontalo itu pada triwulan 1 2020 terhadap triwulan 4 2019 itu mengalami penurunan sebesar minus 0,73%. Nah, struktur ekonomi Gorontalo triwulan 1 sampai 20 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi besar 38,52%. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi besar sebesar 62,15%. Nah, kemudian beralih pada sosial dan budaya Gorontalo. Nah, masyarakat suku Gorontalo itu adalah masyarakat yang memiliki rasa sosial yang tinggi, sehingga hampir tidak pernah terjadi di antara mereka sendiri itu sebuah pertentangan. Ya, jadi sistem kekerabatan yang sangat erat tetap dipelihara oleh masyarakat Gorontalo. Seperti dicontohkan, masyarakat suku Gorontalo adalah masyarakat yang memiliki rasa sosial yang tinggi, sehingga hampir tidak pernah terjadi konflik di antara mereka itu sendiri. Nah, sistem kekerabatan yang sangat erat tetap dipelihara oleh masyarakat Gorontalo, seperti dicontohkan dalam sistem ikatan keluarga Pohala. Tradisi gotong royong atau huyula tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat ini, serta setiap ada masalah akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, ini keunikannya. Nah, kemudian orang Gorontalo itu juga memiliki falsafah hidup, yaitu batanga pomaya nyawa podunggalo harata potumbulu, artinya jasad untuk membela tanah air, setia sampai akhir, harta untuk kemaslahatan masyarakat. Dan lo iya lo taua lo iya. Bodila polusia hilau, artinya pemimpin itu penuh kewibawaan tapi tidak sewenang-wenang. Nah, itu artinya teman-teman. Nah, kemudian masyarakat suku Gorontalo juga masyarakat mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Taat agama Islam sangat kuat diyakini oleh masyarakat suku Gorontalo ini. Beberapa tradisi adat suku Gorontalo terlihat banyak mengandung unsur Islami. Hanya sebagian kecil saja dari suku Gorontalo yang memeluk agama lain di luar agama Islam, seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik. Nah, pada masyarakat suku Gorontalo, adat itu dipandang sebagai suatu kehormatan atau dalam kata lain adab, seperti norma, bahkan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, hal ini dinisbatkan dalam suatu ungkapan, adat bersendi sara dan sara bersendi kitabullah. Arti dari ungkapan ini adalah bahwa adat dilaksanakan berdasarkan syara atau aturan, sedangkan aturan itu harus berdasarkan kitab suci Al-Quran. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sendi-sendi kehidupan masyarakat Gorontalo adalah penuh dengan nilai-nilai agamais dan tatanan nilai-nilai yang leluhur. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian lanjut pada sistem politiknya. Nah, di sini. Nah, pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional yang pada awal mula itu pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berangkat
kepada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan linula yang sesungguhnya menurut asas demokrasi. Nah, organisasi pemerintahan dalam kerajaan itu terbagi atas 3 bagian dalam suasana kerajaan yang disebut Buatula Tutolu, yaitu yang pertama Buatula Bantayo, dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan. Nah, kemudian yang kedua itu Buatula Bubato, itu dikepalai oleh Raja Olongia dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu Buatula Bala yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian Olongia Lolepu, Maharaja Kerajaan, adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa. Untuk itu, ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau dinuzulkan juga oleh Bantayo Poboide. Nah, masa jabatan itu tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Nah, hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan benda dalam tangan Bantayo Poboide sebagai penjelmaan daripada kekuasaan rakyat. Nah, jadi kemudian dalam hal ini Gorontalo itu memiliki jogugu. Nah, salah satu jogugu pada tahun 1870 sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya, yaitu Patila atau Mangku Bumi. Selanjutnya disebut juga jogugu Wulea Lolipu atau Marsaoleh, setingkat dengan camat, di samping Olongia dan pembantunya itu sebagai pelaksana pemerintah sehari-hari. Terdapat suatu badan musyawarah rakyat Bantayo Poboide yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan itu mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah dialah dan disinilah dapat dirumuskan berbagai persoalan negeri, sehingga tugas Bantayo Poboide dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan adat dan hukum adat. Nah, kemudian yang kedua itu mendampingi serta mengawasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga itu menggugat raja, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat itu memilih dan menobatkan raja pembesar-pembesar lainnya. Nah, jadi di situ ya. Kemudian Bantayo Poboide itu dalam menetapkan sesuatu itu menganut musyawarah mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Nah, jadi itu ya gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintah pada kerajaan-kerajaan di daerah Gorontalo yang berdasarkan kekuasaan raja atau demokrasi. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, sampai di situ ya. Terima kasih. Itulah deskripsi dari saya tentang Gorontalo. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, ya saya mohon maaf karena saya sebagai manusia pasti ada salahnya. Ya, jadi saya tutup ya. Berakhir sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.